pengelolaan waktu yang kacau. Bukan, tapi penetapan tujuan pencapaian yang tidak jelas. Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di playlist The Turning Point serial video seperti biasa di YouTube channel Alguska Nalendra. Episode kali ini terinspirasi dari percakapan dengan beberapa orang yang mengeluhkan pengelolaan aktivitas yang berantakan. Sedikit konteks dulu untuk mengawali perjumpaan kita di episode kali ini. Beberapa waktu terakhir ini saya mendapatkan kehormatan membersamai para SDM di beberapa organisasi di program pelatihan dan pengembangannya. Di sela-sela waktu rehat, seperti biasa akan ada pembicaraan antara saya dengan para direksi, para manajer, termasuk juga para peserta pelatihan dari lintas level pekerjaan. Banyak topik yang kita bicarakan, tapi ada satu topik yang bagi saya menarik, yaitu sulitnya mengelola produktivitas karena aktivitas kerja yang berantakan. Ada orang-orang yang aktivitasnya sedemikian jelas dan terorganisir. Mereka punya rangkaian jadwal yang jelas dari sejak mengawali hari sampai menutup hari. Yang menarik adalah rangkaian jadwal yang jelas itu terlaksana, tercapai, terorganisir dengan baik. Ada lagi beberapa orang lainnya yang sejak awal memang tidak memiliki rangkaian jadwal yang jelas. Yang satu ini otomatis menjadikan mereka juga sulit untuk mengorganisir aktivitasnya. Sederhananya, apa yang mau diorganisir? Direncanakan saja tidak. Tapi ada yang menarik, yaitu orang-orang yang merasa sudah merencanakan berbagai aktivitas untuk dikerjakan, tapi pada akhirnya berbagai aktivitas itu tidak terorganisir dengan baik, tidak terlaksana, terdistraksi, atau pada akhirnya dengan sengaja menunda-nunda melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Jadi sudah ada 3 situasi di sini. Kesatu, orang-orang yang punya perencanaan jadwal yang jelas dan mereka bisa mengorganisir dirinya untuk mematuhi perencanaan jadwal yang sudah mereka buat. Yang kedua, orang-orang yang memang perencanaan jadwal saja tidak ada, sehingga apa yang mau diorganisir, perencanaan saja memang tidak ada. Yang ketiga, orang-orang yang sudah membuat perencanaan jadwal tapi tidak bisa mengorganisir dirinya dengan baik untuk mematuhi perencanaan yang sudah mereka buat. Situasi ketiga inilah yang ingin saya soroti di episode kali ini. Orang-orang yang mengalami situasi ketiga ini dalam pembicaraan bersama saya seringkali mengeluhkan sulitnya mengelola waktu dengan baik atau managing time, yang dari segi keilmuan sering disebut time management. Mereka mengeluhkan pengelolaan waktu yang kacau yang melatari berbagai kekacauan dalam aktivitas dan pencapaian mereka. Menyikapi diskusi ini, saya biasanya menjelaskan 2 hal. Yang pertama, bukan pengelolaan waktu yang kacau, tapi pengelolaan diri yang kacau. Sesuai dengan istilahnya, time management atau pengelolaan waktu. Benarkah waktu bisa dikelola? Jawabannya adalah tidak. Setiap dari kita punya waktu yang sama dalam satu hari. Kita semua punya 24 jam dalam satu hari. Bagaimana mengelola waktu? Ia ada di luar diri kita. Yang bisa kita kelola adalah diri kita, aktivitas kita dalam menjalani waktu. Sehingga bukan pengelolaan waktu, tapi pengelolaan diri dalam menjalani waktu. Pengelolaan diri dalam menjalani waktu inilah yang kemudian diwakili oleh pengelolaan prioritas. Jadi sampai sini bisa kita simpulkan, bukan pengelolaan waktu yang kacau yang menjadikan berbagai hal berantakan, melainkan pengelolaan diri yang kacau, atau lebih tepatnya lagi, pengelolaan prioritas yang kacau. Bagaimana pengelolaan prioritas ini bisa kacau? Karena satu hal, tidak ada penetapan tujuan pencapaian yang jelas dan tegas. Bagaimana memahami ini secara sederhana? Mari menggunakan ilustrasi perjalanan.
Bayangkan Anda sedang berkendara dalam sebuah perjalanan menuju sebuah tempat tujuan yang Anda tahu dengan jelas di mana tempat tujuan ini berada. Artinya tahu dengan jelas, Anda tahu jaraknya, Anda punya informasi tentang bagaimana rute sepanjang jalan menuju tempat ini, dan berbagai informasi lain yang mencirikan kejelasan tentang tempat tujuan ini bagi diri Anda. Berikutnya, bukan sebatas tahu dengan jelas, Anda juga punya kejelasan waktu tentang kapan, pukul berapa Anda menargetkan harus sampai di tempat tujuan ini. Sekarang perhatikan, Anda sudah punya tujuan, Anda punya peta, dan Anda juga punya target waktu untuk mencapai tempat tujuan tersebut. Dari adanya kejelasan atas situasi inilah, kita kemudian bisa merumuskan skala prioritas. Prioritas ini maksudnya adalah prioritas kepentingan. Kita bisa memprioritaskan kapan kita perlu berangkat, kapan kita perlu beristirahat, bagaimana kita perlu mengatur kecepatan, dan lain sebagainya. Kita tahu hal apa yang boleh dan bisa kita lakukan karena memang hal itu membantu atau tidak menghalangi kita mencapai tujuan tepat waktu, dan kita pun tahu hal apa yang tidak boleh dan tidak bisa kita lakukan karena ia akan menghalangi kita dari mencapai tempat tujuan tepat waktu. Karena adanya target tujuan capaian yang jelas inilah kita bisa tegas pada diri kita sendiri. Ada pengelolaan energi yang jelas dalam diri kita tentang bagaimana kita ingin mendayagunakan stamina kita, fokus kita, berbagai hal yang perlu kita kerahkan, dan bagaimana kita perlu beristirahat agar kita sampai tujuan tepat waktu. Bukankah itu yang mengacu kepada prioritas yang sedang kita bicarakan? Hal yang sama berlaku dalam keseharian. Ketika seseorang mengalami berbagai hal yang berantakan dalam aktivitasnya karena merasa pengelolaan waktunya berantakan, yang terjadi adalah tidak ada tujuan capaian yang jelas dan tegas. Bisa jadi seseorang mungkin saja memiliki atau menetapkan tujuan capaian tertentu di hari yang akan ia lewati. Tapi seberapa jelas tujuan capaian itu? Bisa jadi tujuan capaian itu belum sepenuhnya jelas. Belum ada poin kuat yang menjelaskan kenapa tujuan capaian itu penting untuk diwujudkan di hari tersebut. Karena ia belum jelas, alasan yang melatarinya pun masih samar, maka kita pun sulit tegas pada diri kita sendiri. Tidak ada alasan penting yang menegaskan kenapa tujuan itu harus tercapai. Hal ini yang kemudian memunculkan ruang untuk kita kemudian lalai dalam mengelola prioritas. Kita jadi mudah menurutkan kemalasan, terdistraksi oleh hal-hal tidak penting, bahkan juga sulit untuk berkata tidak pada berbagai hal yang ada di sekitar kita karena kita sendiri tidak tegas dengan prioritas kita. Lihat, tidak ada tujuan capaian yang jelas bermuara pada tidak adanya prioritas yang jelas. Tidak adanya prioritas yang jelas bermuara pada tidak adanya ketegasan terhadap diri sendiri. Tidak ada ketegasan pada diri sendiri bermuara pada tidak terorganisirnya aktivitas yang sudah kita tetapkan. Jadi, ingin memastikan hari yang kita lalui berdampak, ingin memastikan hari yang kita lalui membawa arti bagi perjalanan hidup kita, pastikan kita punya tujuan capaian yang jelas di dalam setiap hari yang kita lalui. Pastikan sadari alasan penting di balik ditetapkannya tujuan capaian itu. Seperti sebuah kalimat mutiara yang berbunyi, jika itu penting, kita akan temukan cara. Jika itu tidak penting, kita akan temukan alasan. Pastikan kita betul-betul menyadari nilai kepentingan di balik tujuan capaian yang kita tetapkan, sehingga kita bisa menerjemahkannya menjadi skala prioritas yang jelas dan tegas. Like dan bagikan video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari pesan yang dibagikan di dalamnya. Subscribe juga ke YouTube channel ini, Alguskan Nalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa terus update dengan berbagai konten inspiratif yang saya unggah di YouTube channel ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.